Shalom Bapak Ibu semuanya, diberkati Tuhan di sini maupun di rumah. Kita ketemu dalam ibadah yang keempat. Saya berdoa apa yang saya sampaikan sore ini merupakan jawaban daripada pergumulan Bapak Ibu di sini maupun di rumah. Dan ketika Bapak Ibu nanti saat berdoa, saya percaya Tuhan akan menjawab setiap doa Bapak Ibu. Tentulah pulang dari tempat ini tidak seperti Bapak Ibu waktu datang. Ada terobosan baru, ada pencerahan baru, dan ada pengharapan baru. Nah, ketika ada pengharapan itu, dan itulah yang harus dipegang dan konsistensi lakukan di kehidupan Bapak Ibu, niscayalah Bapak Ibu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, cahaya Kristus itu akan bercahaya di dalam kehidupan kita. Nah, buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir, Pak Bu, Anda bukan orang asing di tempat ini. Selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Pak Bu pastikan tidak langsung balik selepas ibadah ini, sebab saya akan bagikan visi misi gereja di tempat ini. Demikian juga kami ingin berdoa jikalau Bapak Ibu punya pergumulan. Catat di formulir doa Bapak Ibu sehingga kami bisa bersyafaat. Kita bisa bersama-sama berdoa. Baik, mari kita akan lihat firman Tuhan. Penyembahan yang indah adalah penyembahan yang menyukakan hati Bapa. Jadi penyembahan Bapa itu layak disembah. Pak Bu, kalau Anda tanya bahwa Allah kita, ya, yang Allah kita itu Allah yang maha, semua maha. Hanya satu yang tidak maha. Dia tidak maha menyembah dirinya sendiri. Maka dia perlu Anda dan saya. Itulah sebabnya bahwa Anda tahu salah satu bagian yang Bapak tidak bisa lakukan adalah menyembah dirinya sendiri. Padahal esensi Bapak adalah mau disembah karena Dia Allah. Maka kata Allah hubungannya ya kolerasi kata Allah yaitu penyembahan. Ya, jadi kalau Anda tahu bahwa apa itu Allah? Allah itu adalah pribadi yang mau disembah. Siapa yang menyembah Dia? Dulu para malaikat, ya, malaikat Luciel sebelum jatuh dia ada penyembahan yang berkenan di hati Bapa. Kenapa berkenan pada hati Bapa? Karena bukan sekedar pandai dia menyembah, tapi hatinya bergelora, hatinya menyentuh Bapa di sorga. Akan tetapi ketika hatinya menyentuh hati Bapa, Bapa mengimpartasikan keindahannya demi keindahan, indah lebih indah lagi. Nah, biasanya orang kalau sudah menikmati anggur yang manis lupa bahwa anggur itu bisa buat mabuk. Nah, akibat mabuknya itulah jatuh dalam dosa. Saya kira hari-hari ini juga ada banyak kita yang kadangkala memang tanpa dimengerti lalu dibawa kepada sebuah kondisi penyembahan. Dan penyembahan kita benar-benar menyentuh hati Bapa. Ya, karena kita jatuh cinta dengan Bapa. Jatuh cinta, gelora hati kita itu menyentuh hati Bapa. Dan Bapa senang. Ya, karena Bapak nikmati penyembahan Anda dan saya. Ketika Bapak menikmati penyembahan Anda dan saya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia mulai impartasikan, ya, mulai impartasikan seluruh apa yang menjadi perjanjian Bapak kepada kita yang disebut kasih karunia. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau dia sudah mulai impartasi, ada proses pertumbuhan, ada percepatan. Bapak Ibu kalau lihat pohon-pohon di rumah, ketika tidak ada hujan, apa jadi itu pohonnya? Ya, kemarinnya dikasih sebuah pohon di pot itu, taruh di mobil saya karena terkunci, lalu kami ngobrol kelamaan. Waktu dikasih pohonnya mantep, indah sekali. Atau bunga atau apa saya juga tidak tahu itu. Pokoknya sebesar ditaruh di depan mobil itu. Dan waktu kami selesai ngobrol, masuk ke mobil, itu daun semua begini, kusut ya, kena panas. Begitu dibawa pulang, kena hujan, seger kembali lagi. Nah, kalau kita menyembah, menyentuh hati Bapa, tiba-tiba kita akan berubah. Ibu-ibu tidak usah lagi dandan, tiba-tiba kecantikannya tuh keluar. Benar, sungguh-sungguh benar. Bapak-bapak yang sudah berusia, yang sudah keriput, jangan takut. Tiba-tiba dia akan licin kembali seperti begini. Tasing nggak mau dong. Maksud saya kasih contoh licin sekali. Ya, usiamu dengan tampilanmu berbeda. Ya,
sekira itu biasa. Lalu cara berpikirnya pun konstruktif, tidak lagi terlalu menghukum orang, tetapi mengasihi orang, merangkul orang, mau berbagi sama orang. Tiba-tiba kita ngalami sebuah perubahan hidup. Semakin kita ngalami, semakin berubah, semakin diberkati, semakin berterima. Nah, hati-hati loh. Kata Tuhan apa? Kita perlu selalu penuh roh. Jangan kita cuma hanya mabuk oleh anggur. Ya, karena anggur itu manis. Ya, saya pernah dikasih minum anggur waktu kami di Israel. Manis memang. Ya, kita lupa barang itu bisa buat kita mabuk. 1 seloki, 2 seloki, 3 seloki. Kalau kita ngumpul 1-2 jam, hampir setengah botol. Setelah itu pulang nggak tahu ke kamar kita yang mana. Cari-cari kamar. Untung tidak salah masuk kamar. Kalau masuk ke kamar bule bilang apa? Ya, kalau ketemu bule yang masih tua, dalam nama Yesus aku tolak. Jauhkanlah pencobaan karena ada orang bule tua. Tapi ketemu yang masih muda, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Yang ketawa tahu apa maksud saya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada Anda, biarlah terjadi pada orang bule saja. Haleluya. Nah, itulah sebab jangan mabuk oleh anggur, ya. Karena anggur itu manis, sebab itulah kita harus selalu penuh dengan apa? Counternya, ya, counter dengan kita lawan untuk tidak mabuk, yaitu harus penuh dengan roh. Nah, bagaimana penuh roh? Nah, malam ini saya akan ajak kita untuk bicara satu topik, biarlah rohmu menyalanya. Bilang apa? Amin. Mari Pak Ibu kita akan lihat, saya berbicara tentang biarlah rohmu menyala-nyala. Diambil dari firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ini ada kisah Elisa memberikan sebuah, mengubah satu mindset satu keluarga. Kemudian, dan itu menjadi inspirasi buat saya dan menjadi berkat buat saya dan menarik spirit, ya. Lalu ini yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu malam ini. Saya berdoa ini juga akan memberikan sebuah persepsi yang baru. Ya, minimal firman Tuhan yang hidup ini adalah memberi inspirasi. Lalu roh Allah yang akan menerobos ke hati Bapak Ibu. Kemudian ada kepastian di dalam hidup Bapak Ibu. Ya, ini sangat penting sekali. Ini nggak perlu keluarin dulu, saya belum sampai ke sana. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat pertama, mari Anda perhatikan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama berkata seperti ini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Karena ini bicaranya istri-istri, berarti jumlahnya banyak. Ya. Para nabi, kata para dalam bahasa Indonesia juga menunjukkan jumlahnya banyak. Artinya majemuk. Mengadukan halnya kepada Elisa berarti ada persoalan, ya. Berarti para istri jumlahnya berapa saya tidak tahu, pasti banyak, dan istri dari para nabi. Kenapa mereka ngadu? Pasti ada masalah, ya, ada masalah. Ya, bukan hanya saja mereka mengadunya halnya kepada Elisa, Alkitab berkata sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Nah, ini masalahnya nih, ya. Masalahnya suami yang menjadi tumpuannya sudah mati. Dan kalimat berikutnya, engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang apa? Penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Persoalan terjadi, anaknya mau diambil. Lalu masuk kita baca ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dan ini kepunyaannya. Lalu ayat ketiga, perhatikan Bapak Ibu. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit.
Kalau Tuhan memang biasanya nggak ada yang namanya kecil-kecil ya. Pandangan Tuhan itu besar. Lalu ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Dan terusnya memang akhirnya minyak itu dijual untuk mencukupkan sebagian daripada kebutuhan para wanita tersebut. Ironis sekali firman Tuhan bilang jangan sedikit. Dan akhirnya memang karena sedikit, maka minyak itu berhenti. Letakkan dulu. Nah, akan menjadi kata kunci kita mulai bahas dari ayat yang kedua. Nah, itu boleh ditampilkan ini dia. Saya beri temanya adalah biar rohmu menyala-nyala. Di ayat kedua berkata seperti ini, kalau Anda baca di Alkitab. Jawab Elisa kepadanya. Jadi begini, kenapa ada jawaban? Pasti ada pertanyaan, ada aduan. Kita sudah tahu dalam pembacaan ayat pertama aduannya para istri nabi yang konon katanya mati dalam Alkitab. Tetapi di sini ada persoalan bahwa mereka mati sisakan hutang. Hutangnya apa saya tidak tahu. Tapi kata hutang berarti kewajiban. Nah, artinya bahwa kewajiban suami-suami mereka itu dilimpahkan kepada para istri. Kewajiban. Jadi perhatikan bahasa saya, kewajiban. Saya tidak bicara soal utang, kewajiban. Ya mungkin saja kewajibannya kalau saya menggambarkan dalam cerita saya, ada seorang pria atau seorang wanita ketika dia meninggal, sedangkan dia sudah suami istri, dan ada kewajibannya apa? Harusnya dia sebagai seorang pria bisa menjadi panutan, bisa menjadi figur buat keluarganya, minimal buat anaknya. Ini kan hilang, berarti kewajiban itu dilimpahkan kepada istri toh. Nah, ini sebagai contohnya. Ini bicara tentang menjadi seorang bapak atau nafkah. Yang tadinya bahwa hubungan suami istri yang mencari nafkah adalah seorang ayah. Dan tiba-tiba ayahnya meninggal. Nah, karena meninggal maka tidak ada lagi yang cari uang. Nah, kewajiban itu menimpa kepada istrinya. Dan inilah dikatakan kewajiban. Dan terlalu banyak contoh yang bisa kita jadikan contoh. Selesai, saya hanya mau katakan bahwa wanita ini punya kewajiban yang pertama. Dan yang kedua, kewajiban itu tidak sanggup diselesaikan, tidak bisa dijalankan. Akibatnya timbullah ketakutan. Tapi bersyukur bahwa dia tahu ada seorang hamba Tuhan yang nama Elisa. Elisa itu adalah, katakanlah dia adalah sebagai pemimpin daripada para nabi itu. Ya tentulah sebagai seorang yang menerima perpindahan atau perpindahan tanggung jawab, ya dia datanglah kepada Elisa. Dia bilang, tuanku bahwa suami saya sudah meninggal, sekarang penagih hutang itu akan datang. Tetapi datang untuk menagih hutang, manakala saya tidak bisa bayar, maka kedua anak saya akan ditangkap dan dijadikan budak seperti itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi di ayat sini berkata, Elisa tidak serta langsung marah, tidak serta-merta langsung memberikan jawaban. Dia bertanya, dia bukan jawab. Dia bertanya, ada apa padamu?
Ayat ini berkata begini. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Dia bertanya, apa yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punyai di rumah. Jadi bukan jawab. Aduhan dari sang istri-istri punya masalah kepada Elisa. Elisa tidak jawab pertanyaan. Tapi Elisa justru bertanya, apa yang dapat saya perbuat untuk kamu? Tentu pertanyaan ini harusnya dijawab lagi sama wanita. Ya kasih saya duit dong. Kalau duit ya. Atau masalah yang saya hadapi, berikan dong saya kekuatan, berikan dong saya bagaimana saya menghadapi penagih hutang. Supaya anak saya tidak jadikan budak, kan seperti itu. Mestinya narasi kalau dalam narasi kita buat seperti itu. Tetapi kan enggak begitu. Dia bilang, apa yang kau ingin aku perbuat? Langsung disambung lagi. Ada apa pada kamu? Gitu loh. Apa-apa yang ada pada kamu? Ya, kalau ada apa-apa, ya udah itu aja kamu buat bayar gitu loh ya. Tapi ya nggak ada. Dia bilang nggak ada apa-apa. Aku ini udah nggak ada apa-apa, kan di situ dikatakan apa? Apa-apa yang ada kau punya di rumah, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, nggak ada apa-apa. Kalau dia bilang nggak apa-apa, tapi ada kata kecuali dalam bahasa Indonesia berarti ya semua sudah nggak ada. Ya tinggal satu, apa itu? Dia bilang, kecuali sebuah buli berisi minyak. Berapa banyak minyaknya? Buli berapa besar sih? Bukan drum loh. Buli itu enggak terlalu besar banget. Ada berisi minyak. Nah, ini yang luar biasa Pak Bu. Jadi saya coba di sini untuk bawa Bapak Ibu untuk merenung dari ayat ini. Mengapa para istri itu begitu ketakutan menghadapi persoalan? Saya berikan ini sebagai namanya persoalan. Mengapa para istri begitu ketakutan menghadapi persoalan? Persoalannya apa? Persoalannya bahwa ada masalah dan kewajiban yang harus dia tanggung. Itu yang pertama. Kedua, kalau dia nggak bisa menanggungnya, maka yang menjadi ganjarannya kedua anaknya akan ditangkap. Ini masalah serius tuh Pak Bu. Kalau saya jadikan ini sebagai salah satu sebuah pengajaran buat kita. Seandainya hari ini sebagian ada orang di antara kita divonis bahwa sakit kanker. Kalau kanker gak bisa sembuh, akibatnya ya mati. Kan gitu. Itu kalau kanker. Atau hal yang lain. Kalau itu tidak bisa diselesaikan jadi persoalan. Atau utang malah sekarang. Mungkin sebagian kita, ada orang di antara kita yang punya hutang. Kalau tidak bisa dibayar akan disita. Mungkin rumahnya atau mobilnya. Gitu. Atau contoh lain apa? Keluarga. Jikalau sekarang suami saya kurang bertanggung jawab. Kalau pergi kadang-kadang lupa dia dengan rumahnya. Ini masalah. Kalau ini nggak diselesaikan, akibatnya apa? Bisa cerai. Nah, kira-kira gitu loh. Mengerti ya? Saya coba masuk kepada poin-poin ini namanya transposition. Persoalan itu masuk kepada posisi kita sekarang ini. Memang kita tidak dihadapkan persoalan sama utang piutang. Tapi seringkali kita punya persoalan lain. Ada terlalu banyak Pak Bu, saya tidak bisa contohkan satu persatu dari Bapak Ibu saya nangkap. Saya juga tidak tahu Bapak Ibu yang hadir di tempat ini persoalannya apa. Adik-adikku yang masih sekolah, yang mungkin yang masih pacaran, ya, atau yang belum dapat pacar. Mungkin ada yang berkata, kalau saya terus-terusan nggak dapat pacar maka saya jadi tua. Kalau tua sudah nggak laku lagi, bisa saja begitu. Itu kan persepsi Anda. Perhatikan Pak Bu, apa yang menjadi persepsimu, itulah yang akan mensandra kita. Nah persoalannya di sini wanita ini dia melihat masalahnya lebih besar daripada apa yang ada pada dirinya. Memang betul fakta mengatakan dia nggak punya apa-apa. Tapi kan ada satu kalimat kecuali minyak. Nah kadang-kadang hal-hal yang kecil di dalam kemilikan kita nggak kita pandang. Sekali lagi, terkadang menghadapi sebuah persoalan, kita menghadapi suatu kondisi yang tidak nyaman dalam kehidupan kita, kita membesarkan masalah
Ada bagian-bagian tertentu kita yang justru itu bisa menolong kita, kita malah nggak pandang. Dan itu celakanya manusia. Karena di dalam kehidupan ini, kenapa dia tidak pandang? Karena selama ini hidupnya berpada atau bergantung. Kalau saya boleh menggunakan bahasa saya Pak Bu, dia ini terlalu bergantung kepada suaminya. Jadi selama ada suaminya kan nggak ada masalah. Dan ini dikatakan suaminya mati jadi masalah kan. Dan coba hari ini kalau kita mau pelajari. Pelajaran apa yang kita dapat? Dalam hidup ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya kemarin mendengar suatu paparan, pengajaran yang bagus dari seorang kiai. Dan dia sekolah 15 tahun di Cina. Bahasa Mandarinnya luar biasa orang Jawa. Saya lupa namanya. Karena di TV saya nonton. Di Kompas TV. Dan dia berkata begini. Mengapa Cina dalam hal krisis dia tidak mengalami krisis. Pandemi datang dari sana. Virus datangnya dari sana. Tapi dia yang paling cepat pulih. Dia tanya mengapa? Karena filosofi orang Tionghoa, Cina dibilang, mereka punya filosofi sebelum hujan sedia payung. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, yang tahu semua boleh terjadi tapi saya sanggup menghela. Maka seluruh tatanan kehidupannya sudah dipersiapkan. Anda bayangkan, di saat pandemi, hanya 10 hari dia bisa bangun rumah sakit yang mempunyai bansalnya tempat tidurnya 1000. Mana bisa kejadian? 10 hari. Apakah dia panggil Sangkuriang? Enggak kan? Sangkuriang ya. Tangguhan perahu itu kan Sangkuriang tuh. Langsung buat ya. Bukan. Tapi itu realita teknologi yang dia punya. Artinya apa? Dan dia punya pandangan. Di dalam hidup ini segala sesuatu memang sulit diprediksi. Walaupun kita menganut teori namanya predestination. Bisa diprediksi, tapi yang namanya kehidupan suatu kepastian yang tidak bisa kita takar adalah perubahan. Sewaktu-waktu selalu berubah. Yang jadi kepastian adalah perubahan itu sendiri. Nah, tetapi dia tahu setiap perubahan apapun dalam kehidupan ada metodologinya cara kita mengukur. Yaitu sebelum kejadian kita sudah siap. Itu di dalam dunia realita. Tapi di dalam dunia roh apa? Kalau kita lihat persoalan ini begitu menghadapi masalah dan dia melihat dirinya tidak mampu Pak Bu. Karena itulah Alkitab katakan dirimu bergantung kepada cara kamu melihat. Adik-adik saya yang masih sekolah mungkin ada berkata ya orang tua saya gak mampu. Palingan saya selesai sekolah SMP ya udahlah saya mau kerja. Atau yang sudah mau selesaikan SMA. Mungkin ada cita-cita Anda pengen jadi seorang insinyur, sarjana hukum, atau sarjana ekonomi, atau dan sebagainya. Tapi Anda ya nggak mungkin, orang tua saya nggak punya usaha apa-apa. Ketika Anda ukurkan dirimu, masa depanmu dengan orang tua kamu, terus kamu lihat diri kamu, tersekat, tahu ya kata tersekat ya, langsung terkontaminasi dengan keadaan, ya udah hancur kamu. Itulah Salomo berkata, hei hati-hati, apa yang kau lihat diri kamu, apa yang kau perhitungkan dalam diri kamu, itulah kamu. Ya di dalam Amsal 23 ayat 7, bagus ayat ini, coba kita baca yuk. Amsal 23 ayat 7, ini pegang. Ayat 7-nya, 23 ayat 7. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah ia. Ya ini tidak usah lah ya. Oke saya baca semua. Silakan makan dan minum katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Oke saya coba ambil anak kalimat pertama. Itu dikatakan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah ia. Kata perhitungannya menggunakan apa? Menggunakan rasio kan? Apa yang kau pikir tentang diri kamu?
itulah kamu. Karena wanita itu, saya nggak punya apa-apa kan suami saya udah mati. Maka jadilah seperti itu, ketakutan. Dan belum apa-apa dia sudah memperhitungkan, ya mempersepsikan bahwa anaknya bakal ditangkap, belum tentu ditangkap. Sesungguhnya dalam kehidupan masih ada negosiasi, tapi dia sudah lupa semua itu. Maka dia katakan, kalau saya tidak bisa menyelesaikan kewajiban, maka anak saya ditangkap. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling tragis lagi, dia punya buli-buli isi minyak walaupun nggak banyak, ya nggak banyak. Lalu dia tidak anggap, Pak Bu. Dia bilang, buat apa? Masih ingat ketika awal tahun saya menyampaikan topik mandat ilahi di sini. Ada 3 hal yang kita harus benar-benar perhatikan untuk mendapatkan mandat ilahi. Karena saya ngalami itu. 3 hal ini yang memang itu sesungguhnya bukanlah sebuah pelajaran yang sulit dimengerti. Taat, ya, percaya, taat, dan terjadilah keajaiban. Dalam kehidupan kita harus percaya bahwa keajaiban bukan saja sesuatu datang dari langit jatuh, enggak. Bisa saja keajaiban itu datang itu yang tadinya belum pernah kita pelajari, tiba-tiba kita bisa lakukannya. Karena itu memang hukum Allah dan hukum alam itu menjadi sinergi. Hukum Allah. Allah berfirman, manusia diciptakan serupa dengan dia. Hanya jatuh dalam dosa, keserupaan itu hilang. Tetapi janji Allah kepada manusia gak pernah dicabut. Bahwa manusia diciptakan serupa dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ngapain? Yang kedua, menguasai bumi ini. Serupa itu hilang karena kita tidak taat. Menguasai itu pun tidak pernah hilang karena kata kuasa itu diberikan. Cenderung manusia ingin menguasai kan. Kata menguasai, memimpin. Menjadi bos lah. Minimal menjadi bos sendiri gitu loh. Dan yang ketiga, usahakan bumi ini. Usahakan di Taman Eden. Usahakan kehidupan ini. Dan itu firman Tuhan, Pak Bu. Setelah jatuh dalam dosa baru dikatakan kamu akan bekerja, berpeluh kembali ke tanah. Tetapi kamu akan menghasilkan, artinya gak pernah dicabut. Dosa itu berakar sampai kekekalan. Dosa hanya bisa ditebus karena Yesus. Nah semua janji Tuhan juga sampai kekekalan. Walaupun jatuh dalam dosa itu masih ada. Tapi untuk mencapainya kita memang sulit. Maka perlu ada Allah. Tapi satu yang saya mau sampaikan buat kita semua, kata usaha. Tahu apa arti kata usaha? Kita sekarang bisa hitung, ada kata matematika. Kita gunakan rumusan matematika, kita bisa memprediksi banyak hal yang tadi kita tidak tahu. Salah satu contoh di alam semesta yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, yaitu dinamakan apa? Energi. Energi besarannya itu adalah kuantum. Ya, kata kuantum itu berapa besar sih? 1/1000. Kalau kata 1/1000 itu gimana besarannya? Ini rambut dicabut, dipotong 1000. Jadi nggak jelas, kecil. Bukan kuantum, nano sama maksudnya. Kalau kuantum itu berarti 0. Tak terbatas. Jadi kita tahu bahwa rumusan-rumusan itu dari mana? Yaitu karena usaha. Manusia diberikan akal, lalu bertanya kepada Sang Pencipta, lalu diberikan cara berpikir, mereka merumuskannya, menemukan. Namanya ada fisika kuantum, ada fisika klasik, ada mekanika fisika. Ya, siapa itu? Isaac Newton. Yang kita kenal namanya pergeseran, ya, fisika fluida. Lupa saya tuh banyak sih itu. Anak-anak yang masih sekolah tahu lah ya. Kemudian ada lagi yang namanya apa? Fisika kuantum, yaitu Edwin Cherenger atau Mark Planck, ya, mereka penemunya. Siapa dia? Mereka usaha terus temukan. Dan tahu Pak Bu, apa yang kita pergunakan itu semua usaha kan? Dan saya tadi ngomong sama anak-anak remaja, Opa doain kalian ya. Maksudnya apa? Saya lihat ini anak-anak remaja tadi datang dari luar jalan sama-sama. Begitu duduk di bangku semua main gadget.
Salah gak sih? Saya nggak mau mempersoalkan salah atau tidak salahnya ya. Jadi maaf, dia main gadget, duduk berdampingan. Terus saya lihat di belakang, tiba-tiba saya jadi pengen gitu, pengen bicara sebentar. Saya dekatin, saya bilang, Opa boleh kan ngomong sini buat kalian? Iya, seru loh kalian yang tadi datang rame-rame dari luar, kayaknya tuh enak banget. Begitu duduk semua di sini. Ada nggak hubungan satu sama lain? Kedekatan aja sih kelihatan, tapi nggak ada. Nggak tahu kemana dunia mana mereka. Saya doain kamu ya. Ada apa Opa? Saya bilang nanti kamu ciptakan alat. Alatnya satu alat, nggak tahu apa bentuknya, bola kek, apa kek. Itu alat begitu kalian bawa taruh di meja, nanti handphone Anda terkonek semua main kelihatan barang itu. Jadi mata kita ngeliat sana, kita bisa bicara di situ. Kan jadi ada kembali lagi kesatuan. Dan itu penemuan toh. Nggak mungkin Opa, ya kalau nggak mungkin udah selesai, ya kan? Maka itulah Alkitab katakan ada apa yang pada kamu. Masih ingat nggak? Kalau kita melihat diri kita tak mampu, selesai. Mungkin kita akan, saya emang orang kampung nggak bisa apa-apa. Paling saya menjadi babu kemana? Amerika. Amerika lagi perang loh. Mau kemana? Katanya di konon sekarang lagi butuh banyak tenaga kerja. Bener. Ngebersihin apa? Selongsong peluru di Ukraine. Siapa yang mau pergi Ukraine saya doain. Ya. Dan juga tadi saya lihat ada perbandingan tentara ya antara NATO dengan Ukraina dan Rusia Cina. Begitu dipentangkan banyak hal yang kalah Cina. Jadi masih butuh banyak tentara. Siapa yang mau jadi tentara sukarelawan? Sana. Ya, karena kita pikir kita sudah tak ada gunanya mau ke sana mau sini, mau kerja sana mau kerja sini. Pak Bu, kalau memang itu kehendak Tuhan silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau itu pelarian cari duit itu masalah. Banyak teman-teman saya, banyak juga jemaat kita, bukan banyak. Ada jemaat kita, ada teman-teman saya yang kerja di luar negeri sekarang udah pada pulang. Dia tahu, sana memang perbudak. Kita susah bersosialisasi dengan orang sana. Pertama bukan soal bahasanya, karena memang kulturnya beda. Dan memang kita punya mindset ke sana kan mau cari duit. Dan akhirnya kita di situ kompetisi terus. Ya, puji Tuhan ada yang memang dapat duit pulang bisa bekerja usaha yang lain. Tapi ada yang sampai di sana jadi rusak mentalnya. Jadi Alkitab apa? Kalau kamu melihat diri kamu apa? Itulah kejadiannya. Nah, hebat ini wanita. Dia nggak lari kemana-mana. Coba kalau dia lari alamat yang salah, selesai itu barang. Dia lari kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan tanya dia, apa-apa yang ada padamu? Tidak ada, kecuali minyak. Nah, oke, nggak apa-apa minyak itu sini. Ini mantap, ya. Ya ini minyak ke sini. Seperti waktu mandat ilahi yang saya gambarkan tentang Musa. Musa itu tinggal di kerajaan Firaun, dididik dengan pola militer yang luar biasa. Sistem kerajaan udah hebat lah, dalam ilmu pengetahuan udah hebat. Badannya pun kekar. Dan dia pernah ingin jadi seorang yang bisa nolong saudara-saudaranya di situ. Kalau Anda baca di Keluaran Kisah Musa, dia mau nolong saudara-saudaranya yang ngalami masalah. Dan di situ dia ingin berbuat baik, tapi perlakuan bukan yang baik yang dia dapat. Hanya karena dia takut dibunuh sama Firaun, dia lari di padang gurun itu. 40 tahun kemudian Tuhan goda dia. Tanda kutip saya menggunakan istilah, Tuhan goda dia dengan nyala api di semak duri itu. Masih ingat itu? Nah ketika dia tertarik, jatuh cinta dengan api Pak Bu. Karena kemuliaan Tuhan itu langsung menyentuh hatinya. Jadi tergoda balik, ini namanya godaan yang kuat sekali. Godaan ilahi dia kuat, dia datang ke sana. Dan terjadilah simulasi, terjadilah namanya stimulasi. Bukan stimulasi, ada gerakan ilahi dalam hatinya. Sehingga saat itu Tuhan bilang, tanggalkan kasus. Dia gak ingat lagi apa yang dia punya, apa yang Tuhan katakan dia lepaskan. Dan ketika dia lepas, dia ngalami sebuah asimilasi ilahi dengan Allah. Dan terjadi Allah bilang, aku butuh kamu loh lepasin umatku Israel di Mesir. Dia ingat 40 tahun yang lalu. Dia pernah coba lepasin 2 orang gak bisa. Sekarang semuanya, dia bilang Tuhan siapa aku ini.
Ya siapa aku ini? Aku ini berat lidah loh, gak bisa ngomong loh. Ya Tuhan bilang apa? Siapa yang bikin lidah itu? Terus apa yang ada di tangan kamu? Tongkat. Nah, tongkat ini kan biasa buat gembalain kambing domba. Aduh kalau dibawa ke sini mungkin nanti pada tutup hidung kan. Ya taulah buat domba kan. Bau dombanya gimana. Kan dihargai sama Musa. Tongkat Tuhan. Dia bilang itu memang tongkat. Tapi di hadapanmu tongkat di hadapanku itu bisa saya lemparkan jadi ular. Kaget dia. Artinya sesuatu yang kamu pandang tidak ada gunanya. Tapi di hadapan Allah itu bisa berguna. Saya ingat waktu Gideon datang ke saya. Ya, tanya. Saya bilang, Gid, kalau Anda tanya saya begini, saya cuma tanya siapa yang buat ini? KKR. Nah, ini cerita KKR lagi. Ya banyak orang diberkati dengan KKR 3 hari itu. Ya, seberapa yang diberkati yang ikut ke KKR ada? Boleh lambaikan tangan? Oh, banyak ya Anda diberkati semua? Diberkati. Wah, tiap hari berapi-api lihat KKR. Wih, luar biasa. Saya bilang sih biasa aja ya. Yang luar biasa tuh Tuhannya. KKR sih biasa-biasa aja. Bisa kita bikin tiap saat kok. Nah, waktu Tuhan suruh kita bikin KKR, tahu apa yang terjadi? Anda kan semua nggak tahu. Yang tahu saya. Bikin di lapangan. Saya pikir, Tuhan apa nggak salah? Bikin lapangan kita masih pandeminya tinggi-tingginya. Bagaimana dengan perizinannya? Kalau pandemi pasti nggak boleh rame-rame kan? Perizinannya itu udah pasti sulit. Belum lagi kita masuk musim bulan apa nih? Bulan saudara kita puasa. Apa boleh? Sementara saudara kita lagi puasa, kita bikin rame-rame. Ini sangat kurang bagus juga kan? Itu kejadiannya. Belum lagi kita lihat, saya coba cek itu di BMKG. Waduh, musim hujan lagi. Mateng leh. Tapi Tuhan bikin di lapangan. Waktu saya ngomong semua kasih idenya apa? Di Gor Pangsuma dan di mana-mana. Bukan di lapangan. Di mana lapangan? Nggak tahu deh lapangan. Lapangan parkir kita juga boleh. Yang penting lapangan aja. Lalu temulah di Rumah Radang itu. Ya, Rumah Radak. Pak Bu, untuk hal pertama soal di lapangan kita harus bergumul soal apa? Hujan, soal perizinan, soal berhadapan lagi masa puasa. Kedua, perizinan dan ujian. Ketiga, biaya. Itu kan juga besar biayanya. Kita kan baca di pengumuman seringkali ditayangkan ya. Minggu terakhir sebelum kita masuk KL, itu kita butuh 230 juta. Yang tampil di layar apa? 65 juta. Selisihnya jauh banget. Terus ada yang nanya saya, B gimana B? Uangnya cuma segitu. Terus saya bilang, itu pekerjaan siapa? Kalau pekerjaan Babe, selesailah kalian akan bergumul. Kita jual gedung gereja kita kali ya. Ini bukan kerjaan Babe, ini kerjaan Tuhan. Yang ngomong sama Tuhan, masa ngomong sama Babe? Betul gak? Itu hari tinggal 1 minggu lagi itu kita umumkan. Terus pulang ke rumah, tanya saya, udah kumpul berapa? Yang terkumpul 100 sekian juta. Saya gak tahu ada atau tidak. Saya cuma ngomong 100 sekian juta. Terus saya bilang sama Nya, saya akan dikasih duit sih, berapa? 100 juta. Dari mana? Nggak tahu. Ya, cuma hanya punya feeling aja sih, impresi aja. Terkumpul di gereja 100 sekian juta, 130-an, 40-an saya bilang. Padahal yang ditayangkan cuma hanya 65 juta. Tapi saya ngomong sama Nya 100 sekian juta. Dari mana angkanya saya juga nggak tahu, main ngomong aja lah. Kalau bilang saya bohong ya saya nggak tahu lah. Yang penting saya ngomong aja. Tapi saya bilang sama dia, saya akan dapat duit loh. 100 juta. Itu aja. Terus anak saya tanya, Pak, itu besar ya biayanya ya? Iya, tapi udah cukup saya bilang. Hah, cepat banget naiknya. Kan dia lihat di TV, di sini kan 65 juta kan? 60 sekian juta kan? Yang dibutuhkan 230. Saya bilang iya tadi sudah kita terkumpul 100 sekian juta. Saya ngomong aja dengan gagahnya saya. Ya, bahasanya memang beda gitu. Mungkin Anda bilang, oh sombong banget. Itu bohong. Ya memang iman kadang-kadang mirip-mirip sombong dan mirip-mirip bohong juga. Ya kan iman kan begitu kan. Anda, kamu datang pakai apa? Pakai mobil. Pada jalan kaki. Bohong. Ya enggak lah. Lu gak dia gua pakai mobil. Mobilnya nyusul. Kan mirip bohong kan. Memang iman tuh rada-rada mirip gitu loh. Ya saya bilang begitu. Lalu
Malamnya saya diteleponin sama seorang sahabat. Dia bilang, "B, aku mau kasih persembahan buat KKR 100 juta. Ah, datang uangnya. Saya kasih sama tahunnya ini tuh rekeningnya. Wih, dia bilang, iya ya. Saya nggak tahu berapa. Terus saya coba tanya Bro Awi, wih terkumpul berapa? 280 sekian. Wih, lompat lebih dari anggaran yang kita anggarkan 230 kan? 280. Nah kan lebih dari cukup. Nggak tahunya ini anggarannya 230 itu cuma anggaran-anggaran aja. Ternyata yang akhirnya 300 sekian. Tapi bukan soal berapa besar yang kita menganggarkan. Yang penting adalah Tuhan yang punya kerjaan, Tuhan yang cukupkan. Artinya apa Pak Bu? Artinya kita bisa lihat cara Tuhan melihat. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya masalah apa hari ini. Tapi saya hanya mau kasih tahu pada Bapak Ibu. Lihat Tuhan. Jangan lihat masalahnya. Kalau Anda lihat masalah semakin besar, kemampuan kamu hilang. Lihat Tuhan. Ketika engkau lihat Tuhan, kemampuan kamu sekecil apapun itu bisa menjadi besar. Wanita ini waktu dia melihat masalah besar, maka kemampuan dia minyak dalam buli-buli itu tidak dipandang. Ketika dia berjumpa dengan Elisa dan itu digambarkan Tuhan. Begitu dia lihat Elisa katakan, minyak di dalam buli-buli kamu pertama, jangan dibiarkan saja. Memang minyak dalam buli itu sedikit, tetapi kalau engkau ikuti dengar kata saya yang diurapi, maka itu akan terjadi multiplikasi. Itulah sebabnya jangan kau sediakan buli atau bejana yang sedikit, tapi disediakannya yang sedikit. Satu pertama. Waktu mereka menuangkan minyak itu terjadi mujizat, terjadi. Dan itu firman Tuhan. Tetapi kenapa mujizat itu berhenti? Karena kamu tidak taat. Mandat ilahi itu bukan sekedar percaya, tapi taat. Ketika kita taat, maka keajaiban itu akan terus-menerus terjadi. Pak Bu, kita sekarang telah dibangunkan roh kita. Kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di gereja kita. Tapi persoalan yang kedua adalah bagaimana kita mengaktifkan iman kita. Bagaimana kita membangkitkan iman kita. Tidak boleh berhenti. Mulai kita terus menerus kembangkan. Jangan berhenti. Terus kembangkan. Pemusik, pemuji, semua anak-anak Tuhan sini. Mari kita mulai kembangkan. Jangan hentikan roh itu bekerja. Jangan hentikan bejana itu sehingga minyak itu tak mengalir lagi. Bapak Ibu semua adalah pemain, bukan penonton. Begitu Bapak Ibu dengar apa yang saya katakan, Bapak Ibu punya kewajiban beritakan ke kiri dan ke kanan bahwa Yesus Kristus mengasihi kamu. Siapa saja yang katakan Yesus Kristus mengasihi kamu. Apapun masalahnya kita tidak perlu tahu. Yang kita tahu cuma satu, apapun masalahmu bahwa Yesus Kristus telah mati untuk kamu, maka Yesus Kristus sanggup melakukan perkara yang besar buat kamu. Jikalau Bapak Ibu hari ini datang ke tempat ini membawa masalah, Anda tanya saya masalahmu, saya katakan saya tidak mengerti tentang masalahmu. Sebab kan memang saya bukan ahli masalah. Dan saya juga tidak bisa menyelesaikan masalah Bapak Ibu yang hadir maupun di rumah. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan saya, Dia ahli di dalam hal masalah. Sekecil apapun yang Bapak punya di rumah atau di dalam hati kamu imanmu. Mungkin engkau sudah tidak pandang lagi. Tapi kalau engkau percaya, just do it, lakukan saja. Allah turut bekerja. Itulah sebabnya kalau waktu kita menyembah, jangan menyembah dalam kondisi bermasalah. Artinya kita memikirkan masalah. Menyembahlah kita jatuh cinta. Pak Bu, orang kalau jatuh cinta, masalahnya nggak dilihat. Benar aja. Anda boleh cari ya orang-orang yang lagi jatuh cinta. Penyakitnya langsung lupa dia. Kalau orang lagi sakit buat dia jatuh cinta, sembuh dia langsung. Karena apa? Energi cinta itu bisa menyembuhkan banyak hal. Thomas ngeliatin saya kenapa? Enggak, saya nggak ngomong kamu Thomas ya. Jadi
Jatuh cinta secara lawan jenis saja bisa menyembuhkan hati kita, bergairah hidup kita. Apalagi jatuh cinta sama Sang Ilahi. Dia adalah empunya kerajaan sorga. Maka dia yang akan mendandanin Anda dalam segala hal. Tuhan memberkati, mari bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, hidupku menyenangkan hati. Pak Bu, penyembahan itu menyenang siapa? Menyenangkan hati Bapak. Saya suka sebenarnya menggunakan contoh kalau jatuh cinta. Baik wanita, baik pria, itu berusaha kata-katanya menyenangkan. Biasanya kalau pria ketemu pacarnya wanita, padahal memang begitu-gitu aja tuh rambutnya, dia akan selalu bilang, itu rambutnya beda ya. Beda deh. Coba gua kasih lihat tuh dipegang-pegang. Nah kalau saya digituin, pegang aja. Ya memang gak ada rambut loh. Ada aja. Iya ini udah bersuami. Iya di sini yang masih pacaran siapa? Kamu yang lagi pacaran ya? Boleh cerita dikit bagaimana kalau jatuh cinta? Ini babe kerjain orang. Ya kan? Itu kalau jatuh cinta karena hatinya bergelora kan. Iya. Ada gelora ilahi. Waktu kita ngomong itu bukan karena cuma hanya ngomong, tapi dari sini. Waktu kita ngomong di sini tuh ada energi menyentuh hati dia. Itu sebabnya waktu kita bilang, aku mengasihi kau, itu dari hati. Nanti Anda lihat, ketika engkau mengatakan seperti itu, ada impartasi ilahi. Oke? Lagu tadi. Si Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bentar. Pak Bu, ketika ada seorang pria datang mengatakan, aku mengasihi kamu, lebih indah gimana? Atau mungkin seorang wanita, dia datang kepada seorang pria, aku jatuh cinta sama kamu, aku mengasihi kamu. Itu pria saking gak sanggupnya menahan gelora cintanya itu, dia peluk. Ya, merengkuh. Kata merengkuh itu gini, seperti Yohanes nyender di dadanya. Kata merengkuh itu disenderkan di dada. Coba kamu lihat kalau orang lagi pacaran nonton kalau di bioskop, ya dulu ya saya suka nakal sih. Ya, suka ngintip belakang. Ya sendera. Film udah habis. Apa ketiduran? Enggak, dia nikmati senderan. Sehingga sang wanita itu bisa dengerin loh. Denyutan jantung. Itu ada morsenya. Ya, itu penyembahan. Tapi ini contoh ya, jangan nanti pulang cari pacarnya lalu sender kata babe sender. Enggak boleh ya. Kalau ini boleh. Karena sudah suami, ya. Kalau yang belum jangan. Pegang boleh nggak? Nggak boleh. Pacaran gue pegangan. Pastor gimana kalau nyebrang? Boleh nyebrang pegangan. Yang nggak boleh itu kalau nyebrang terus-terusan.
Ini ajarannya keras banget. Ya pegang sih nggak masalah, yang penting niatnya yang baik aja. Kalau niatnya tidak baik, nggak pegang pun sudah nggak bagus ya. Oke, lakukan lagi. Aku mengasihi Engkau. Rasakan pelukan Tuhan. Ada punya masalah kan? Ada butuh pertolongan, rasakan pelukan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Pak Bu, karena saya belum merasakan getaran cinta, getaran kasih-Mu kepada Tuhan, artinya Tuhan juga nggak merasakan. Waktu Anda katakan, ku renungkan firman-Mu, kita itu mikirkan kan, renung mikir tuh. Kita mikirkan, Tuhan ngomong apa sama saya? Saya ingat waktu saya di Jakarta, pacaran sama Nya itu jaraknya jauh banget, hampir 2000 kilo. Padang 3 Jakarta kan. Saya dapat surat sangat krisis tulisannya, cuma beberapa baris doang, 3-4 baris saja. Singkat-singkat, nggak tahu kalau orang kampung tuh kalau surat cintanya segitu atau enggak. Ya saya dapat sebegitu, saya ngalamin nasib itu. Tetapi karena itu dari kekasih, itu saya bacanya, maka sekarang saya belajar baca kitab seperti itu. Saya taruh, nggak baca sih, saya taruh. Saya nikmati, bayangin waktu dia tersenyum sama saya. Suratnya sedikit, tapi saya bisa bayangkan tersenyumnya dia. Lalu adik saya bilang, Koh, lagi ngapain? Baca surat. Surat siapa? Diambil sama dia baca. Oh, surat segitu aja baca sampai berjam-jam. Iya, tulisannya sedikit, tapi nikmatnya berhari-hari loh. Bener, itu saya jujur hadapan Anda saya ngomong. Dan bagaimana dengan Tuhan? Terkadang kita nggak bisa ngalami asimilasi ilahi karena kita cuma kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Yang nanti makan di mana? Pak Bu, nggak apa-apa sih. Tapi kan akhirnya kita kurang bergairah, kurang mendapatkan impartasi ilahi. Pulangnya kita jadi nggak dapat apa-apa. Kain dan Habel dua tipikal penyembahan. Apa bedanya Kain dan Habel? Habel menyembah dengan cinta. Maka dibilang Habel mempersembahkan korban karena iman itu cinta. Karena iman itu pikiran. Kain apa? Mempersembahkannya dengan apa? Aturan. Tapi tidak diindahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak indahkan. Kalau penyembahan kita tidak diindahkan Tuhan, bahwa kita apa? Manas kata kitab. Panas. Kerja apa aja kecewa. Nggak pernah ucap syukur. Nggak bisa terima. Dan akibatnya cenderung kita buat kesalahan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang
hadirat Allah semakin membentuk getaran hati Bapak Ibu menyentuh hadirat Allah. Buat Bapak Ibu yang datang di tempat ini, masalah yang kau hadapi, manusia tidak bisa nolong kita, tapi Allah yang saya sembah, Dia yang berjanji, maka Dia yang akan menggenapi. Percayalah bahwa engkau sudah mengalami pertolongan Tuhan, engkau sudah mendapatkan jawaban dari surga, engkau sudah mengalami pemulihan. Buat yang sakit mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, Ria Rabba Sekata.